Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat berjumpa di channel DBK Kejabita Tinambunan. Kembali kita baca firman Tuhan pada hari yang ke-250 tanggal 6 September 2024. Diambil dari Kolose pasal 2 ayat yang ke-14. Kehidupan yang sempurna. Sebagai nats, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memangkunya di kayu salib. Jadi dengan Yesus di kayu salib, semua dosa dan hutang-hutang kita itu sudah dilunasi, artinya ditebus oleh darahnya. Sebagai bacaan pagi, Kisah Para Rasul pasal yang 10 ayat 34 sampai dengan 43. Pidato Petrus. Sebagai bacaan malam, Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai dengan 24. Yesus dengan wanita Samaria. Sebagaimana biasanya, sebagai pedoman kita dalam bulan September adalah topik jadilah pelaku firman, dan dijabarkan dalam Yakobus pasal yang 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu pelaku firman, dan bukan hanya mendengar saja, sebab kalau bukan demikian kamu menipu diri sendiri. Artinya, kalau kita membaca firman Tuhan atau mendengarnya, harus diimbangi dengan tindakan, melakukannya, supaya kita tidak menipu diri kita sendiri. Jadi di sini disebutkan bahwa penipu itu sama dengan mendengar firman tapi tidak melakukannya. Itu sama dengan menipu diri sendiri. Nah, sebagaimana kita lihat dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 17, bahwa iman tanpa dengan perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita mendengar, membaca, dan juga melakukannya, ada perbuatan. Nah, kemudian perikop hari ini adalah kehidupan yang sempurna. Bagaimanakah kehidupan yang sempurna? Dalam Kolose pasal 2. Nah, kalau kita melihat Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7, demikian bunyinya. Sama seperti kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, demikian pula hendaklah kamu hidup di dalam Dia. Jadi menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, tentu hidup bersama dengan Dia. Ayat ini menekankan pentingnya hidup dengan berakar di dalam Kristus. Sebagai inti dari kehidupan yang sempurna. Jadi kalau
hidup sempurna adalah berakar di dalam Kristus dan hidup bersama Dia, dan itu menggambarkan kehidupan yang sempurna. Nah, kemudian dalam konteks ini, ya, kehidupan yang sempurna dipahami sebagai suatu perjalanan iman. Bagaimana perjalanan iman? Nah, di mana individu berusaha untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Kemudian memahami ajarannya dan merupakan, ya, jaminan di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah dikatakan bahwa hidup sempurna selalu semakin dekat dengan Tuhan dan memahami ajarannya dan menunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apabila kita sudah mendekat kepada Tuhan, memahami ajarannya, kemudian kita tunjukkan dalam perlakuan sehari-hari. Seperti tadi dalam perbuatan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, dengan menjalani hidup yang demikian, seseorang dapat menemukan kedamaian dan tujuan hidup yang sejati. Jadi apabila itu sudah kita laksanakan, maka damai sejahtera dan hidup yang sejati. Itulah kalau kita sudah mendekat kepada Tuhan dan memahami ajarannya dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dikatakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu serupa dengan dunia. Kemudian, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, ya, yang berkenaan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi yang berkenaan di hati Allah dan sempurna, itulah, ya, merupakan hidup yang sempurna. Di sini dikatakan jangan serupa dengan dunia. Keinginan dunia kita tahu, ya, hawa nafsu, daging, ya, dan keadilan yang tidak jelas, penindasan, penganiayaan, ya. Nah, kemudian berubah dengan budimu. Ada perubahan dan dapat, ya, mengetahui kehendak Allah dan yang berkenaan di hati Allah. Itulah yang sempurna, menerima Kristus sebagai Tuhan, ya, hidup dalam Dia. Jadi sudah jelas, ya. Nah, kemudian dikatakan yang sempurna, dan ayat hari ini kita melihat, ya, dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakunya di kayu salib. Jadi dengan kematian Yesus, ya, segala utang dosa itu sudah dihapus. Kalau kita lihat dalam ayat yang
7, sebab pada waktu dibaptis ya, itu sudah dikubur bersama Kristus. Artinya sudah menjadi pewaris kerajaan surga. Jadi dahulu kita mati secara rohani karena sudah berdosa dari Adam. Ya. Karena tidak, istilahnya itu adalah disunat ya, secara lahir. Tetapi katanya sekarang Allah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Allah sudah mengampuni segala dosa kita. Dan dengan membatalkan surat hutang, kita tahu kalau yang berhutang itu dikejar-kejar oleh yang punya piutang. Nah, jadi digambarkan hutang berdasarkan syarat-syarat hukum yang ada di dunia ini itu sangat berat. Tapi itu katanya sudah ditebus oleh Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Nah, sehingga pada salib itu Kristus membuat segala roh yang memerintah dan berkuasa. Jadi semua penguasa dunia tidak berkuasa lagi. Nah, dalam Kolose 2 ayat 14, ayat ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus menghapuskan semua kesalahan dan pelanggaran umat manusia melalui pengorbanannya. Jadi jangan sia-sia pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus, supaya kita bisa hidup yang sempurna. Sebab Yesus mati di kayu salib, tapi bangkit kembali. Ini menggambarkan bahwa kita pun bila seperti itu bangkit kembali dan dibangkitkan oleh Tuhan, sehingga menjadi pewaris kerajaan surga. Nah, dengan demikian Ia tidak hanya menghilangkan beban hukum yang menyekat hubungan kita dengan Allah. Jadi tidak lagi ya menyekat hubungan dengan Allah, tetapi juga memberikan kebebasan dari rasa bersalah dan hukuman. Nah, dalam konteks ini, kasih karunia Allah ditunjukkan secara jelas, memberikan kita kesempatan untuk mendekat kepadanya dengan hati yang jelas dan penuh iman. Inilah dikatakan bahwa kehidupan yang sempurna. Jadi kasih karunia Allah ditunjukkan secara jelas dan memberikan kita kesempatan untuk mendapatkannya kehidupan yang kekal dan sejati, dengan hati yang polos dan penuh dengan iman percaya. Itulah perikop hari ini. Jadi dengan kematian Tuhan Yesus, segala utang dosa-dosa kita itu sudah ditebus. Bagaimana kalau kita berdosa, berhutang, itu diselesaikan oleh Tuhan Allah. Inilah kebahagiaan yang sejati bagi umat manusia untuk mencapai hidup yang kekal dan abadi. Nah, kemudian bacaan pagi diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Nah, ini adalah pidato daripada Petrus ya. Kemarin kita melihat waktu Cornelius mengundang Petrus ya, sehingga dia sampai di rumah Cornelius ya. Cornelius sujud dan hormat kepada Petrus.
Kemudian mereka masuk ke dalam, dan di sana sudah banyak kelompok-kelompok yang diundang oleh Kornelius. Ya. Nah kemudian Petrus bertanya, ya, dikatakan kepada Kornelius, "Mengapa Tuhan minta saya datang?" Inilah pertanyaan Petrus. Nah, sebab di awal Petrus mengatakan bahwa dalam tradisi Yahudi atau hukum agama tidak boleh sembarangan bertemu Yahudi dan non-Yahudi. Nah, sedangkan Cornelius seorang kapten Italia. Dia perwira Italia, bangsa Italia, bukan Yahudi. Nah, sedangkan Petrus adalah Yahudi. Tapi namun pun demikian, Petrus mengatakan tidak ada lagi najis atau haram berhubungan dengan manusia. Karena Petrus sudah menerima penglihatan pada waktu dia berdoa di atas rumah, ya, ada turun dari Allah semacam kain yang digelar, dan dia melihat di situ semua binatang berkaki 4 dan binatang yang menjalar dan semua burung. Tuhan mengatakan, sembelihlah dan makanlah. Jadi tidak ada lagi yang sifatnya haram, ya, semua halal. Nah, sedangkan binatang-binatang, ya, sudah dikatakan halal, apalagi dengan manusia. Jadi dia menganggap bahwa sama kedudukan manusia itu di mata Tuhan. Itulah maka Petrus datang. Nah, Petrus bertanya, mau apa? Apa maunya saya diundang? Nah, setelah Petrus bertanya, maka Cornelius menceritakan apa yang dirasakan. Bahwa pada waktu saya berdoa, kata Cornelius, saya melihat seseorang di depan saya, bajunya berkilauan, dan saya tanya, siapa dia? Dan dia menjawab, doamu telah didengar Allah dan kemurahan. Artinya, berarti dia adalah malaikat, pesuruh daripada Allah. Ada perintah dari malaikat tersebut, panggil Simon Petrus yang menginap di rumah Simon, ya, penyamak kulit, katanya. Nah, kemudian diperintahkanlah anak buahnya dikawal dengan satu tentara berangkat ke Lope, ya. Kemudian tempatnya Lope. Jadi tempatnya Cornelius adalah di Kasarea, ya. Di Lope. Nah, kemudian mereka bertemu dengan Petrus dan mereka menginap, keesokan harinya berangkat. Dan inilah setelah pertemuan ini Petrus bertanya. Setelah dijelaskan oleh Cornelius, langsung Cornelius menyampaikan apa yang diinginkan kepada Petrus. Sekarang kami semua berkumpul di sini, ini kata Cornelius, di depan Allah untuk mendengarkan semua yang Allah suruh Tuhan katakan kepada kami. Jadi dengan dipanggilnya Petrus, Cornelius menganggap itu adalah wakil daripada Allah dan perlu menyampaikan pesan-pesan kepada Cornelius. Itulah hari ini pidato daripada Petrus kepada rombongan daripada Cornelius dan bersama keluarganya. Nah, kemudian Petrus mulai menyampaikan pidatonya. Ada 8 bagian yang mau disampaikan oleh Petrus. Pertama, dikatakan, kalian harus sadar bahwa Allah
tidak diskriminasi dan berlaku adil terhadap semua orang. Itu bagian pertama. Jadi Allah itu tidak diskriminasi, adil, sama bagi semua orang. Yang pertama. Dan yang kedua, orang yang takut pada Allah dan berbuat yang benar, orang itu diterima Allah. Ya. Jadi tidak memandang suku mana, Yahudi atau non-Yahudi. Pokoknya takut pada Allah dan berbuat yang benar, diterima oleh Allah, suku manapun dia. Itulah yang kedua. Kemudian yang ketiga, pidato daripada Petrus. Kabar baik tentang damai melalui Yesus Kristus, yaitu Tuhan semua orang, telah dikumandangkan di Israel. Jadi kabar baik itu melalui bangsa Israel dengan perantaraan Yesus Kristus, dan damai sejahtera itu menjadi milik semua orang. Itu dikumandangkan dari Israel. Nah, kemudian yang keempat, apa yang terjadi di Yudea mulai dari Galilea, ya, sudah ada baptisan yang dianjurkan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Nah, bagaimana Allah, ya, mengurapi dia dengan Roh Kudus dan roh kuasa dia, ya, berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang, ya, yang dikuasai oleh iblis, sebab Allah bersama dia. Nah, jadi ini dikatakan oleh Petrus, ya, bahwa yang dibaptis mulai dari Judea, di Judea mulai dari Galilea. Jadi setelah baptisan, ya, setelah Yesus dibaptis dan dia sudah dinyatakan anak Allah dan Allah berkenan kepadanya, dia menyembuhkan banyak orang dan juga mengusir setan. Itu disampaikan kepada orang kelompoknya Cornelius, ya, dikatakan oleh Petrus. Itulah Yesus. Ya. Setelah dibaptis, dia mulai bekerja, menyembuhkan banyak orang dan mengusir setan. Nah, kemudian yang kelima, kami adalah saksi tentang kejadian itu, baik di Yudea dan juga di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menyalibkannya. Jadi Petrus mengatakan, saya saksi hidup, ya, baik di Galilea maupun di Judea. Dan pada waktu terbunuhnya Yesus, itu pun dia lihat sendiri, ya, karena kita tahu Petrus lah, ya, yang menyangkal 3 kali, ya, pada ayam berkokok, ya. Dan Petrus memang boleh dikatakan termasuk sangat yang keras, ya. Petrus seperti yang keras dan memang boleh dikatakan sangat-sangat dekat dengan Yesus, ya. Tapi ada juga kelemahan dia, pernah dia menangkal, ya. Dan Petrus mengatakan, kamilah saksinya. Jadi artinya melalui kami semuanya bisa terbuka tabir rahasia daripada Allah. Dan Yesus itu adalah Tuhan. Itu sudah jelas dikatakan oleh Petrus bahwa dia adalah Tuhan. Itu tidak lagi disangkal. Nah, kemudian yang ke-6, Yesus itu telah bangkit, ya. Dan setelah bangkit, ia, ya, memperlihatkan diri kepada saksi-saksi Allah yang sebelumnya telah ditunjuk Allah. Nah, jadi setelah Yesus bangkit, ya, selama 40 hari
dia masih menunjukkan dirinya kepada saksi-saksi hidup tadi yang sudah dipilih oleh Allah, ya. Jadi selama 40 hari mengadakan pendalaman kepada murid-muridnya. Sampai Petrus sendiri sampai 3 kali dia ditanya oleh Yesus, "Petrus, apa kau sayang pada saya?" Petrus mengatakan, "Iya Tuhan." Sudah, ya. "Gembalakan domba-dombaku." Artinya pelihara umat, ya. Beritakan Injil. Yang kedua ditanya lagi, "Petrus, apakah kau sayang pada saya?" Wah, Petrus mulai, "Waduh, iya Tuhan, saya sangat sayang. Gembalakan domba-dombaku, ya, dan pelihara mereka, beritakan firman Tuhan." Ketiga kali ditanya lagi, "Apakah Petrus sayang pada saya?" Coba, ini benar-benar. Di sini Petrus mulai berpikir, hampir menangis dia. Waduh, sampai 3 kali saya ditanya. "Iya Tuhan, saya sangat sayang pada Tuhan. Gembalakan domba-dombaku, pelihara umatku, dan beritakan firman Tuhan." Itulah. Dan itu Petrus mengatakan tadi bahwa Yesus menampakkan diri kepada kami pada saat dia telah bangkit. Tidak kepada semua orang Yesus menunjukkan diri, hanya kepada murid-muridnya menjadi saksi hidup, ya. Jadi Yesus sudah berlaku tidak lagi seperti manusia biasa, datang masuk rumah pun tidak mengetok pintu, hanya masuk begitu saja, karena dia sudah berubah jadi roh. Tapi bisa berjalan, bisa dilihat, dan orang yang melihat itu tidak semua, ya. Hanya saksi-saksi murid-murid dia. Nah, itulah dikatakan tadi bahwa setelah bangkit ia menunjukkan diri kepada saksi-saksi Allah yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu murid-muridnya yang 12 orang itu. Nah, kemudian yang ketujuh, dia menugaskan kami untuk, ya, memberitakan kabar baik dari firman Tuhan. Jadi Yesus menugaskan kepada semua, ya, saksi-saksi itu atau murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik dan firman Tuhan. Nah, itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan adalah tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa, ya, barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi sudah dikatakan oleh Petrus bahwa semua nabi-nabi itu bersaksi tentang dia. Yeremia, Yesaya, Yeskiel, semua, bahwa akan ada datang raja daripada raja. Semua bersaksi, bernubuat bahwa akan datang raja penyelamat dunia. Nah, jadi tentang dialah semua nabi-nabi bersaksi. Nah, kemudian barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi pengampunan dosa itu hanya karena nama Yesus, tidak ada nama lain. Jadi yang bisa mengampuni dosa kita adalah Yesus. Dengan syarat kita juga mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kita. Itu syaratnya. Maka Allah juga, Yesus, mengampuni kita. Itulah akhir daripada pertemuan Petrus dengan Cornelius dan berikut kelompoknya, ya. Seorang perwira atau kapten dari Italia, ya, yang sangat dermawan dan sangat bermurah hati, dan dia membantu banyak masyarakat Yahudi. Inilah dilihat oleh Tuhan Allah sehingga disuruh malaikat untuk menyampaikan kepada Cornelius untuk mengundang Petrus. Dengan diundangnya Petrus, maka Petrus menyampaikan 8 masalah tadi, yaitu pertama tadi, kalian harus
sadar bahwa Allah tidak diskriminasi. Nah, kemudian orang yang takut pada Allah dan berkenan dan berbuat yang benar, orang itu diterima oleh Allah. Nah, yang ketiga, kabar baik tentang damai sejahtera itu melalui bangsa Israel yang diutus dengan Yesus Kristus. Nah, kemudian terjadi di Judea dan Galilea setelah membaptis Yesus ya di Sungai Yordan, dia mulai menyembuhkan orang yang sakit ya dan mengusir roh-roh jahat. Nah, kemudian Petrus mengatakan, kami adalah saksi-saksi hidup untuk menjelaskan semua kejadian-kejadian yang terjadi pada Yesus. Nah, kemudian Yesus itu sudah bangkit dan dia tetap menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk memberikan pendalaman sebelum naik ke surga. Nah, yang ketujuh, dia menguatkan kami untuk ya memberitakan kabar baik dan firman Tuhan. Ya. Jadi menguatkan daripada saksi-saksi hidup waktu Yesus bersama mereka untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, makanya kita lihat Petrus sangat berapi-api menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Yahudi. Nah, kemudian semua nabi-nabi bersaksi tentang Yesus, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Nah, jadi pada ayat hari ini adalah hutang kita dihapus oleh Yesus ya. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum ya, mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di kayu salib. Jadi di kayu salib itu semua hutang-hutang kita itu lunas, dibayar oleh Tuhan Yesus, dan kita juga akan seperti dia bangkit kembali dan hidup yang kekal. Nah, kemudian kita melihat bacaan malam ya, diambil dari Injil Yohanes pasal 4 21 sampai 24. Yesus dengan wanita Samaria. Nah, ini Yesus bertemu dengan wanita Samaria ya, dan berkata kepada mereka, percayalah kepadaku ya. Nah, hai perempuan ya, saya ingin menyampaikan bahwa ya, akan tiba saatnya bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung dan bukan juga di Yerusalem, sebab kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Jadi Yesus menyatakan kepada wanita-wanita Samaria ya, percayalah kepadaku hai perempuan Samaria ya. Saat ini akan tiba, saatnya akan tiba bahwa kamu ya menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan lagi di Yerusalem. Jadi menyembah Allah itu ya bukan ditentukan di sana seperti menyembah berhala di gunung, dewa-dewa ya. Jadi dikatakan tidak lagi seperti penyembahan berhala ya yang tidak dikenal, kata Yesus. Jadi sebab kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal sebelumnya, yaitu berhala ya di gunung ya dan tempat-tempat tertentu. Nah, Yesus mengatakan tidak lagi. Nah, bahwa menyembah yang benar akan menyembah Bapa
dan roh dan kebenaran. Sebab Bapa ya menghendaki ya penyembah-penyembah demikian. Jadi dengan roh ya, roh Allah itu adalah nyata. Nah kemudian barang siapa menyembah Dia ya dan mengabdi ya dalam roh dan kebenaran, maka dia akan dibenarkan. Itulah. Jadi peringatan Yesus kepada wanita-wanita Samaria untuk percayalah kepada Bapa ya, dan jangan lagi kepada berhala-berhala yang kalian sembah di gunung dan di tempat tertentu. Tetapi sudah saatnya kamu menyembah Bapa yang bisa menghidupkan roh ya. Jadi menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran, itulah yang disampaikan dalam perikop ini, bahwa Yesus dengan wanita-wanita Samaria menghimbau kepada mereka, jangan lagi kamu menyembah yang tidak kau kenal, yang bisa ya ada membuat kamu menjadi bingung, karena yang disembah itu tidak ada jawaban. Yang namanya juga berhala ya. Tetapi dikatakan sembahlah Bapa sebagai roh dan kebenaran. Jadi tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dan roh dan kebenaran. Jadi sudah tidak lazimnya lagi menyembah berhala. Kembalilah menyembah Tuhan Allah sebagai roh dan kebenaran. Itulah yang disampaikan kepada wanita-wanita Samaria oleh Tuhan Yesus. Nah, sehingga dengan firman hari ini adalah merupakan kesimpulan tadi, hutang dosa dibayar oleh Tuhan Yesus di kayu salib ya. Nah, kemudian juga pencerahan daripada Petrus kepada Cornelius yang baik hati, supaya mengingatkan mereka bahwa Allah tidak diskriminasi dan Allah bisa memberikan apa kebutuhan daripada kita. Nah, dan juga Petrus mengatakan, kamilah saksi hidup. Artinya dengan adanya kesaksian ini, kita tidak lagi boleh ragu untuk percaya dan yakin kepada Yesus. Nah, seperti dalam Yohanes 3 ayat 35 ya, dikatakan bahwa akulah roti dan hidup. Barang siapa ya taat kepadaku, mengenal aku, tidak akan kelaparan. Barang siapa percaya kepada saya, kata Yesus, tidak akan kehausan. Tidak akan kelaparan dan tidak akan kehausan ini merupakan roh. Jadi ini adalah janji kehidupan setelah hidup saat ini. Jadi dengan tidak haus dan tidak lapar itu kepada roh kita. Kalau badan kita memang itu pasti lapar, haus. Itulah makanan yang dikirim oleh Tuhan melalui manna waktu di Gunung Sinai ya. Itu makanan fisik. Tapi Yesus menjamin makanan rohani, tidak akan haus, tidak akan lapar. Itulah the news of Jerusalem. Semoga firman Tuhan pada hari ini semakin menguatkan kita untuk yakin dan percaya kepada Yesus bahwa Dialah juru selamat kita. Amin. Tuhan memberkati. Yes, bye. Thank you for watching.